Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan masih tentang damul bid'ah wal mubtadi'ah wal hawa wa ahlihi wal jidal wal mira. Ini pada sub bab atau sub pasal, yaitu damul mira wal jidal fid din. Kalau dulu damul mira wal jidal al-am, celaan kepada berbantah-bantahan dan celaan kepada perdebatan biwajhin am secara umum. Kalau sekarang khusus berkaitan dengan agama. Naman yakra. Tercelanya berbantah-bantahan dan berdebat dalam agama. An Sulaiman ibn Yasar qala inna rajulan min bani Tamim yuqalu lahu Subayr waalaikumsalam قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له أرجين النخل. فلما دخل عليه جلس فقال له عمر رضي الله عنه من أنت؟ فقال أنا عبد الله سبيل. فقال عمر رضي الله عنه وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العرجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه. فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقال والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. والله قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. فقال والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي الشريعة. وعن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عنه أرأيت إن زوحمت. فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمين أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال الحسن البصري رحمه الله المؤمن لا يداري ولا يباري ينشر حكمة الله عز وجل فإن قبلت
حمد الله عز وجل وإن ردت حمد الله عز وجل وعلا. وعن أبي جعفر رحمه الله قال إياكم والخصومات فإنها تمحق الدين. وعن أبي الكريم ابن أبي أمية رحمه الله قال ما خاصم ورع قد يعني ورع قط يعني في الدين. نعم. وقال أيضا رحمه الله شرار عباد الله الذين يتبعون شرار مسائل يعمون بها عباد الله. نعم. وقال الأوزاعي رحمه الله إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط على لسانه المغاليط. فلقد رأيتهم أقل الناس علما. نعم يكفي ترجم. Dari Sulaiman bin Yasar berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Bani Tamim, dikatakan kepadanya Subaik ibnu Isal tiba di Madinah, dan di sisi Subaik ibnu Isal dan beliau membawa beberapa kitab, beberapa buku. Maka dia bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran. Maka dia sampai Babalagadzalika Umar. Berita itu sampai kepada Umar. Maka Umar mendatangi kepadanya, mengutus orang kepadanya, dan Umar menyiapkan untuknya arajin itu jadi satu ikat kurma. Kalau ada anggur itu satu ungkut, nah ini kalau arajin itu untuk kurma. Jadi segumpal tumbuhan kurma yang dari satu dahan itu. Kalau pisang itu ketandan apa? Satu tundun gitu. Nah, itu kalau kurma itu namanya arajin, urjun. Itu beberapa urjun, jadi beberapa kumpulan kurma yang dalam satu tangkai. Maka Umar radhiyallahu anhu menyiapkan untuknya arjin tahu. Walamma dakhala alaih, maka tatkala dia masuk kepada Umar, maka dia duduk. Maka berkata kepadanya Umar radhiyallahu anhu, siapa kamu? Maka Subaik berkata, saya Abdullah, saya hamba Allah Subaik. Maka berkata Umar radhiyallahu anhu, dan saya juga hamba Allah Umar. Tumah wa ilaih. Kemudian ahwa ilaihi turun kepadanya. Kemudian turun mendekat kepadanya. Maka dia menyiapkan. Maka Umar mulai memukulnya. Maka Umar mulai memukulnya dengan arajin tersebut. Tangkai kurma itu loh, itu arajin itu. Tangkai kurma itu kan satu tangkai itu ada
ada banyak kurma lah itu. Ini arajinun nakhl, ini tangkainya. Maka tatkala Famazala yadribu, senantiasa Umar masih terus memukulnya, sampai sajjahu, saja, sampai luka. sampai terluka. Maka muncullah darah, Faja'ala dam yasilu, mulailah darah mengalir di atas wajahnya. pada wajahnya. Ja'ala kemudian ketemu dengan fi'il mudhari, itu artinya mulai. Ja'ala yadribu, mulai memukul. Ja'ala apalagi nih? Ja'ala yadribu, mukul. Ja'ala dam yasilu, darah itu mulai mengalir. Maka dia berkata, hasbuka ya Amirul Mukminin, cukup wahai Amirul Mukminin. Maka sungguh demi Allah telah sirna yang aku dapati di kepalaku. yang aku dapati di kepalaku. Dan dari Zubair Ibnu Arabi bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu an istilamil hajar, tentang memberi salam kepada Hajar Aswad. Iya. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalam dan mengucap, mengalaminya dan mencium Hajar Aswad. Maka berkata Ibnu Umar kepada laki-laki tersebut. Apa laki-laki berkata kepada Ibnu Umar? Faqala lahu rajul, orang laki-laki itu berkata kepada Ibnu Umar. Maka laki-laki tersebut berkata kepada Ibnu Umar, apakah engkau mengira? Bagaimana menurutmu? Ara'aita, apa pendapatmu? Apa pendapatmu? In gulibta alaihi. In gulibta alaihi, kalau engkau dikalahkan. In gulibta anhu, engkau dikalahkan, engkau tidak bisa menciumnya. Bagaimana kalau engkau tidak bisa menyalaminya, tidak bisa menciumnya? Bagaimana apabila engkau, apa pendapatmu apabila engkau gulibta anhu artinya engkau dikalahkan sehingga tidak bisa menciumnya atau tidak bisa mencium Hajar Aswad. Ara'aita, apa pendapatmu, apa menurutmu kalau kamu didesak sehingga tidak bisa? Kan rame orang berebutan. Nah, kalau kamu didesak sehingga kamu tidak bisa mencium Hajar Aswad. Qala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, ij'al aw'aita bil Yaman, maka anggaplah engkau di Yaman. Apa menurutmu? Apakah engkau melihat Rasulullah SAW menciumnya dan memberi salam kepadanya dan menciumnya? Dan berkata Hasan al-Basri rahimahullah, al-mukmin, seorang mukmin tidaklah yudari itu berbahasa basi. Tidaklah berbahasa basi dan tidak pula menentang. Yumari berbantah-bantah. Yang suruh hikmat Allah, maka akan menyebar hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka apabila diterima hikmah tersebut, in kubilat, apabila hikmahnya itu diterima, hamidallah, maka pujilah Allah Azza wa Jalla. Hamidallah, ia akan memuji Allah. Ia akan memuji Allah Azza wa Jalla. Dan apabila hikmah tersebut ditolak, dia tetap akan memuji pada Allah Azza wa Jalla. Dari Abi Ja'far rahimahullah berkata, berhati-hatilah kamu terhadap permusuhan, pertikaian. Innaha tanhaquddin, sungguhnya pertikaian tersebut
akan menghancurkan agama. Nah, pertikaian di sini perdebatan. Dan dari Abdul Karim Ibnu Abi Umayyah rahimahullah berkata, apa-apa yang ma khasama wara'un qattu, yakni fid din. Orang yang wara', orang yang bersikap hati-hati tidak pernah akan bertikai dalam persoalan agama, tidak akan berbantah-bantahan di dalam persoalan agama. Dan berkata pula beliau rahimahullah, sejelek-jelek hamba Allah yang menginginkan, yang mengikuti dan mengikuti sejelek-jelek masalah-masalah yang buruk, yang membutakan atau membuat hamba Allah. Iya. Berkata Al-Auza'i, sesungguhnya Allah apabila menginginkan untuk mengharamkan hambanya dari barokah ilmu, maka Allah akan timpakan atas lisannya banyak kesalahan. Dan sungguh aku melihat pada mereka sedikit manusia yang berilmu. Dan sungguh aku telah melihat mereka sebagai orang yang paling sedikit ilmunya. Naam. Tayyib. Damul mira' wal jidal fid din. Celaan terhadap berbantah-bantahan dan berdebatan di dalam agama. An Sulaiman bin Yasarin, diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, beliau berkata, inna rajulan min Bani Tamim yuqalu lahu Subair ibnu Isl. Ada seseorang dari Bani Tamim yang suka disebut Subair bin Isl, atau namanya Subair bin Isl, yang dikenal dengan Subair bin Isl. Qadimal Madinah, ia datang kota Madinah. Wa kana indahu kutub, dan dia memiliki banyak buku. Maksudnya mungkin dia memiliki banyak karangan buku. Faja'ala yas'al an mutasyabihil Quran. Dia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang di Madinah tentang ayat-ayat mutasyabih yang ada dalam Al-Quran. Mata Allah itu gimana, turunnya Allah, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabih. Fabalagha dzalika Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berita itu sampai kepada Umar. Ini ada orang Subair bin Isl yang ia datang di kota Madinah dan suka bertanya kepada orang tentang ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran. Faqala lahu faba'atha ilaihi, maka Umar mengutus orang untuk memanggilnya. Wa qad a'adda lahu arajinan nakhl, dan Umar sudah menyiapkan itu tangkai buah kurma, arajin beberapa, jadi bukan hanya satu. Itu kalau buah kurma itu satu tangkai itu nanti pinggir-pinggirnya ada kurmanya banyak, itu panjang itu. Warnanya kuning biasanya, kadang coklat-coklatan. Nah, itu beberapa arajinun nakhl, beberapa tangkai dari pohon kurma. Falamma dakhala alaihi jalasa, maka ketika dia sudah menemui Umar, duduk si Subair bin Isl ini. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, man anta, kamu siapa? Faqala ana Abdullah Subair, aku adalah hamba Allah Subair. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu berkata, ana Abdullah Umar, aku adalah hamba Allah juga Umar. Thumma ahwa ilaihi, kemudian Umar mendekat kepadanya, turun dari tempat duduknya mendekat kepadanya. Faja'ala yadribu bitilkal arajin, Umar sudah mulai memukulnya dengan tangkai kurma itu terus. Famazala yadribuhu, dan terus memukulnya hatta sajjau, sampai membuatnya luka. Faja'ala dam yasilu ala wajhi, sampai darah itu mengalir di wajahnya. Mulai darah itu mengalir di wajahnya. Faqala, maka berkata Subair bin Isl, hasbuka ya Amirul Mu'minin, cukup wahai Amirul Mu'minin. Faqad wallahi dhahaba alladhi kuntu ajidu fi ra'si, sungguh demi Allah yang aku dapati di kepalaku sudah hilang. Paham gak maksudnya?
pikiran-pikiran mutasyabhat di dalam kepalaku sudah hilang karena engkau pukuli. Sudah kapok, aku tidak mau lagi bicara soal mutasyabih, itu maksudnya. Nah, ini sikap para sahabat. Jadi ketika ada orang yang suka berbicara mutasyabih di zamannya Khulafa ar-Rasyidin, panggil sini, hajar, sambut terus sampai dia berhenti kapok dan tidak mau berbuat itu lagi, supaya nggak tanya lagi kepada orang, nggak tanya-tanya lagi tentang di mana Allah. Sampai nanti ngomongnya kalau orang yang mengatakan Allah di atas arsy, di atas langit, orang ini salah alamat. Ini ada sampai orang mengatakan seperti itu, sampai buat mainan, salah alamat. La ilaha illallah. Ini hal yang tidak baik, tidak benar, bertentangan dengan apa yang ada pada salafun saleh. Hasbuka ya Amirul Mukminin, cukup wahai Amirul Mukminin. Faqat wallahi, aslinya wallahi kuntu ajidu fi ra'si, cuman dikedepankan kata faqadnya sehingga menunjukkan sungguh, demi Allah. Jadi itu dua penekanan, dua taukid. Sungguh, faqad ini taukid, wallahi ini juga taukid. Dhahabal ladzi kuntu ajidu fi ra'si, yang ada di benak kepalaku sudah hilang. Pikiran-pikiran Mu'tazilah itu sudah hilang dari kepalaku. Jadi kalau ada orang yang berpikir-pikir yang aneh-aneh di dalam agama di zamannya Khalifah Umar bin Khattab terutama, maka akan disikapi tegas dengan disabet. Kemudian wa ani Zubair ibn Arabi anna rajulan sa'ala bin Umar radhiyallahu anhu an istilamil hajar. Faqala lahu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimu wa yuqabbiluhu. Faqala lahu rajul ara'aita in ghulibta anhu ara'aita in zuhimta. Ini maksudnya gini. Diriwayatkan dari Zubair bin Arabi, ada seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengenai menyalami Hajar Aswad. Ia bertanya kepada Abdullah ibnu Umar. Maka Abdullah ibnu Umar berkata kepadanya, faqala lahu, berkata kepadanya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbilu. Aku melihat sendiri Nabi menyalaminya dan Nabi menciumnya. Faqala lahu rajul, orang ini nyeleneh, tanya kepada Abdullah Umar, ara'aita in ghulibta anhu ara'aita in zuhimta. Bagaimana kalau kamu saat itu terdesak sehingga nggak bisa melihat Nabi, atau kamu tuh berdesak-desakan, atau kamu terkalahkan dengan jumlahnya orang sehingga kamu nggak bisa melihat Nabi. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, ij'al ara'aita bil Yaman. Ra'aita Rasulullah SAW yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Katakanlah, apa ini? Ara'aita bil Yaman. Katakanlah, apa pendapatmu kalau kamu ada di Yaman? Apakah engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium dan menyalami Hajar Aswad? Yakni diterangkan di sini, berkata Ibnu Rajab, maksud daripada Ibnu Umar, annahu la yakun laka hammun illa fil iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala haja ila fardil ajzi an dalika au ta'assurihi qabla wuqu'ihi fa innahu qad yafturu al-'azm 'an at-tasmimi 'ala al-mutaba'ah fa inna tafaqquha fi ad-din wa su'ala 'anil 'ilmi innama yuhmadu idza kana lil 'amal la lil mira' wal jidal. Tidak, tadi benar. Maknanya in hulibta, araita in hulibta anhu. Bagaimana kalau engkau terkalahkan dengan kondisi orang yang begitu banyak? Araita in zuhimta, bagaimana menurutmu kalau kamu terdesak sehingga tidak bisa menyalami Hajar Aswad, tidak bisa mencium Hajar Aswad? Faqala lahu Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, ij'al araita bil Yaman. Ra'aita Rasulullah SAW, ra'aita Rasulullah SAW yastalimu wa yuqabbilu. Ij'al, katakanlah kau di Yaman, bagaimana menurut kamu sedangkan melihat Rasulullah SAW menyalaminya dan menciumnya? Yakni dimaksudkan, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, maksud daripada perkataan Ibnu Umar, annahu la yakun laka hammun illa fil iktida' bin Nabi. Hendaknya apa yang ada di dalam dirimu adalah keinginan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hajata ila fardil ajzi
andalik, dan tidak perlu memikirkan kalau tidak bisa gimana, kalau begini gimana. Jadi kalau ada syariat dari Nabi, dia sudah pesimis dulu. Nanti kalau gini gimana? Kalau itu gimana? Kalau kamu terdorong nggak bisa mencium gimana? Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Umar, yaitu yang hamun, keinginanmu yang terutama adalah untuk mengikuti Nabi SAW, dan engkau tidak perlu berpikir bagaimana kalau tidak mampu melakukan yang demikian itu atau sulit melakukan demikian itu. Yakni jangan kau berpikir sebelum terjadinya memikirkan tentang kejelekan-kejelekan yang tidak bisa. Fa innahu qad yafturul azmu an tasmim 'alal mutabak, karena berpikir seperti itu akan mematikan semangat tekad untuk bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tafaqquh fid din, karena sungguhnya memahami di dalam beragama, bertafakuh, berdalam-dalam dalam agama, wasu'al 'anil ilmi, dan bertanya tentang ilmu, innama yuhmadu, itu akan menjadi terpuji idza kana lil amal, kalau tujuannya adalah untuk mengamalkan, la lil mira'i wal jidal, dan bukan bertujuan untuk berbantah-bantahan dan berdebat-debat. Maknanya mendalami agama, banyak bertanya tentang ilmu, itu akan terpuji kalau tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu itu bagi dirinya, bukan untuk mendebat orang, menjatuhkan orang, mengalahkan orang sehingga ia tampak yang paling hebat. Maka yang demikian ini tidak terpuji. Jadi kalau ada sunnah, jangan kemudian kita membantah sunnah tersebut, atau bagaimana kalau begini, kan kondisinya berbeda. Sunnah yang harus pertama kali ada dalam diri kita keinginan untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kemudian kita tidak mampu, selagi itu bukan perkara yang wajib, maka sudah terpuji karena keinginan untuk mengamalkannya. Orang ini bertanya kepada Ibnu Umar tentang menyalami Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad. Dijawab oleh Abdullah Ibnu Umar, aku melihat Nabi menyalaminya dan menciumnya. Lah kalau tidak bisa, kalau rame, kalau padat gimana? Kau seandainya kau di Yaman pun, kalau kau melihat Nabi SAW, cium. Artinya apa? Yang ada di dalam dirimu adalah hendaknya untuk mengikuti Nabi. Jangan berpikir tentang tidak mampu, kesulitan dan sebagainya, karena itu tidak diperlukan. Karena berpikir seperti itu akan melemahkan tekad untuk bisa mengikuti sunnah atau mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan ba'da adzanil isya. Sallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Muhammad wa astaghfirullah Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yani yang dimaksudkan tadi dengan perkataan di atas Abdullah ibnu Umar, hendaknya himmah untuk mengikuti Nabi itu yang terpenting. Adapun bertanya tentang bagaimana kalau begini maka itu sesuatu yang tidak terpuji. Karena sungguhnya ilmu itu terpuji, yaitu ketika seorang mendalami agama atau bertanya tentang ilmu menjadi terpuji kalau tujuan bertanyanya agar ia bisa mengamalkan, bukan untuk sekedar membantah. Ada orang yang ia mencari pertanyaan supaya membuat sulit bagi orang yang ditanya. Kadang gitu di dalam seminar misalnya, ataupun dalam kajian terbuka, kemudian dibuka bab pertanyaan, orang ini sebenarnya tidak ada yang ingin ditanyakan. Dia paham, dia ngerti, dia belajar, tapi dia merasa kalau tidak bertanya tidak akan kelihatan hebat. Dan dia ingin bertanya, ingin menguji ngetes si pemberi makalah atau si penceramah, sehingga dia menanyakan hal-hal yang pelik, bahkan yang tidak terkait dengan materi yang disampaikan. Hal itu hanya sekedar untuk menunjukkan kemampuan dirinya di dalam berilmu, atau menjatuhkan sang penceramah sehingga tampak dia yang lebih baik daripada si penceramah. Dan ini banyak. Dan semacam inilah yang tidak terpuji. Bahkan ini madmum, tercela. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu hendak bertanya karena memang dia tidak tahu, karena dia memang ingin tahu, atau boleh kalau dia melihat ada yang perlu diketahui oleh kebanyakan orang yang hadir dan mereka kebanyakan lengah dari pertanyaan ini, maka tidak mengapa dia mewakili orang-orang lain bertanya kepada si penceramah untuk menjelaskan agar yang hadir semua tahu. Ini diibaratkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu seperti ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jibril yang panjang. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Padahal malaikat Jibril tidak membutuhkan itu karena beliau tahu. Bahkan beliau yang mengajarkan Nabi hal itu. Akan tetapi beliau menanyakan hal itu agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umat mengenai perkara yang perlu diketahui oleh mereka. Sehingga Nabi berkata kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah perginya malaikat Jibril alaihissalam, tahukah engkau siapakah itu? Allah wa rasuluhu a'lam, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Huwa Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Itu malaikat Jibril datang kepada kalian ingin mengajarkan urusan agama kalian. Lihat, malaikat Jibril ini ingin mengajarkan urusan agama tapi tidak menggeser kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dalam bentuk bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang dibutuhkan oleh jamaah. Nah, maka di sini boleh seseorang bertanya kepada seorang penceramah, menanyakan hal yang penting yang perlu dijelaskan dan belum diketahui oleh kebanyakan yang hadir, sehingga sang penceramah misalnya, apalagi yang dari luar kota yang belum mengetahui keadaan jamaah, bisa menyampaikan apa yang semestinya dibutuhkan oleh umat yang tentunya diketahui oleh alim tadi. Nah ini, tapi adapun kalau bertanya hanya ingin menjatuhkan, ingin menunjukkan dirinya hebat, maka yang demikian ini justru tercela. Kemudian waqala Al-Hasanul Basri, itu tadi orang yang bertanya kepada Ibnu Umar itu bisa saja mengatakannya, bagaimana kalau aku terdesak, kalau saat itu aku berdesak-desakan tidak bisa mencium Hajar Aswad. Nah, ini yang kemudian katakan kamu berada di Yaman.
engkau melihat Nabi menyalami, menciumnya, ikuti. Maknanya punya himmah untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu la yudari wa la yumari, yanshuru hikmatallahi azza wa jalla, fa in qubilat hamidallaha azza wa jalla, wa in ruddat hamidallaha azza wa jalla wa ala. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang mukmin ia tidak bersikap basa-basi. Basa-basi itu yudari, yaitu bersikap baik-baik kepada orang tapi tidak dalam pengertian yang jujur, tidak tulus. Yaitu ada maksud yudari, berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang. Wala yumari, dan juga tidak yumari, berbantah-bantah, membantahi orang. Setiap orang diajak debat. Itu seorang mukmin tidak seperti itu. Ia hanya duduk di majelisnya ulama. Kalau dia memandang ini sesuatu yang perlu ditanyakan, dia tanyakan kalau dia belum tahu. Kalau dia sudah tahu, maka dia tidak tanyakan. Artinya hanya tidak basa-basi. Ya Syekh, gimana kalau ini begini, padahal dia tahu. Hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia memiliki ilmu. Nah ini biasanya anak mahasiswa yang masih baru, sama dosennya itu di seminar-seminar, kadang-kadang seperti itu. Wala yumari, dan tidak suka membantahi orang-orang. Syekhnya berkata begini, dipandang salah, dibantah langsung. Nah ini bukan adab thalibul ilm. Meskipun syekhnya salah, dia diam, jangan nyalahkan. Kalau dia mau membetulkan, setelah selesai deketi dengan baik-baik, baru sampaikan, wahai Syekh. Dan caranya juga bukan mengajari, wahai Syekh, apa yang Syekh katakan itu apakah benar? Artinya menunjukkan, mengingatkan, barangkali beliau ini tahu tapi salah ngomong, bukan tidak tahu. Sehingga seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salah sholat yang mestinya 4 rakaat cuma 2 rakaat. Ini Dzul Yadain, seorang sahabat Nabi yang dijuluki dengan Dzul Yadain, datang kepada Nabi, mendekat kepada Nabi, bertanya, Rasulullah, aku siratis salatu am akhtata? Ya Rasulullah, salat apakah dikosor ataukah engkau salah tadi? Amnasita, atau kau lupa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ma akhtatu wala nasitu wala kusiratis salat. La, salatnya tidak dikosor, saya pun tidak lupa dan saya tidak salah. Nah, baru kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, innama shallaita rakaatain, engkau sholat cuma 2 rakaat. Atau kama qala Nabi SAW, yang maknanya, ya Rasulullah, engkau cuma 2 rakaat tadi sholatnya. Baru Nabi ngeh. Kemudian bertanya kepada jamaah, apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Baru para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, bala. Baru Nabi kemudian menyempurnakan yang 2 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian beliau salam, dan diikuti oleh para sahabat. Nah, ini adab kepada orang yang alim. Ketika beliau memang menyampaikan satu ilmu dan salah, belum tentu dia bermaksud menyampaikan kesalahan itu. Bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena memang keliru gitu. Tapi dengan cara yang adab, yaitu setelah selesai baru deketi, baru bertanya mengenai apa yang disampaikan. Barangkali juga dirinya yang salah. Bisa jadi kita ini sok ngerti gitu. Wah, salah Syekh. Padahal kita cuma mendengar dari orang lain, dari Syekh lain yang kebetulan salah tangkap. Akhirnya dengar Syekh ini ngomong tidak sesuai sebagaimana yang kita tangkap dulu. Wah, kita sudah merasa, wah Syekh salah, tidak betul ini Syekh. Nah, kayak gini itu salah adab. Meskipun katakan Syekhnya salah, tetap dikatakan dengan cara yang adab setelah selesai, tidak di hadapan jamaah. Dan itu adabu talibil ilmi, adab di dalam menuntut ilmu. Wala yumari, itu artinya tidak mendebat, membantah semacam itu, apalagi sampai membantah dengan keras ya, kecuali di dalam perkara yang memang yang disampaikan perlu dibantah, tetapi tadi dengan adab, adabu talibil ilmi. Yansyur hikmat Allah, seorang mukmin itu tugasnya menyebarkan hikmah Allah,
mengajarkan hikmah Allah seluas-luasnya. Yansur hikmat Allah, yakni ilmu yang dia dapatkan dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi SAW maupun dari para salaf as-salih, disampaikan, diajarkan kepada manusia sejauh yang dia pahami, yang dia ngerti. Fa'in kubilat hamidallah azza wa jal. Kalau kemudian orang-orang menerima hikmah Allah ini, memuji Allah, alhamdulillah, memuji Allah, bukan membanggakan diri, tetapi benar-benar memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan hidayah ilmu, bertambahnya ilmu, yaitu memahamkan orang-orang tentang perkara-perkara agama yang masih sama. Wa in ruddat, dan kalau tidak diterima, ditolak, hamidallah azza wa jalla wa ala, dia juga tetap memuji Allah azza wa jalla wa ala. Artinya tidak kecewa. Orang menolak, ya sudah, kewajiban saya menyampaikan ilmu. Karena itu yang nanti kelak saya akan ditanya. Persoalan seseorang menerima atau tidak menerima, maka itu bukan kewajiban saya. Memberi hidayah itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menyampaikan ilmu kewajiban setiap orang yang mengetahui. Di sini maka Allah berfirman mengenai kewajiban Nabi, yaitu dengan mengatakan wa ma'ana illal balagul mubin. Kewajibanku wa ma'ana illal balagul, kewajibanku hanyalah menyampaikan dengan terang, menyampaikan sejelas-jelasnya kepada umat. Adapun hidayah, maka itu adalah hak Allah azza wa jalla, yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini penekanannya adalah al-mu'minu la yudari wa la yumari, tidak berbasa-basi dan tidak pula bersikap berbantah-bantahan. Di sini juga bahwa seorang mukmin itu tidak terlalu banyak diplomasi. Tidak terlalu banyak diplomasi. Yudari itu juga menunjukkan sikap diplomasi. Ini yang kita mungkin kadang masih banyak dari kita sendiri mungkin masih belum mampu bersikap tegas, jelas sikap kita kepada siapapun, jujur, objektif. Ini yang lebih disukai oleh Allah, meskipun akibatnya orang tidak suka. Persoalan orang tidak suka itu sudah suatu hal yang lumrah. Kita ini bukan siapa-siapa. Nabi yang manusia yang paling utama aja banyak yang tidak suka. Iya Pak, Rasulullah SAW apa baik, apa kurangnya? Beliau manusia yang paling baik akhlaknya. Dari kecil dikenal oleh kaumnya, keluarganya, dicintai oleh semua orang. Kejujurannya, amanahnya, sampai kalau Nabi mengatakan apa semua percaya tanpa berpikir panjang. Tapi ketika Nabi mengatakan inni Rasulullahi ilaikum jami'an, sikap mereka berubah drastis, yang tadinya suka menjadi tidak suka. Jadi kalau mau dakwah jangan kemudian lihat dulu, nanti kalau ngomong gini nanti sudah orang sudah meninggalkan, tidak mau ngaji. Ya sudah, itu bukan urusan kita, dia ngaji nggak ngaji. Hidayah itu di tangan Allah. Jangan terlalu berbasa-basi, jangan terlalu kita mencari ini, mencari itu. Kita sampaikan, kalau tidak menerima ya sudah. Ini gara-gara kamu orang pada pergi. Tidak. Seseorang menyampaikan kebenaran selagi itu memang benar, maka itu sudah benar. Selanjutnya seseorang menerima atau tidak menerima, itu hak Allah. Memberi hidayah, membuka hati seseorang atau menutup hati seseorang. Kalau seandainya setiap kita menyampaikan harus diikuti, maka kita banyak dosanya ketika orang itu tidak mengikuti kita. Kalau kewajiban Nabi itu adalah memberi petunjuk kepada umat sampai mereka mendapatkan petunjuk, maka Nabi berdosa karena Abu Jahal tidak mendapatkan petunjuk. Nabi berdosa karena Abu Lahab tidak mendapatkan petunjuk.
Nabi berdosa karena banyak dari kaum ahlul jahiliyah tidak beriman kepada Allah. Tidak. Wa ma'alaika illal balagul mubin. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan dengan terang. Kewajiban kita hanya menyampaikan dan tidak lebih dari itu. Soal hidayah biyadillah. Al-hidayah itu biyadillah. Maka kalau kita menyembunyikan kebenaran, jangan disampaikan itu, jangan bicara bid'ah dulu. Nanti orang pada lari. Akhirnya selamanya orang tidak pernah kenal apa itu bid'ah. Sampaikan dengan cara yang hikmah, sesuai dengan dalil. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu menerima, walhamdulillah, Allah terpuji. Kalau mereka menolak, tidak mau percaya atau menentang, dipandangnya ekstrim, dipandangnya radikal atau apa, walhamdulillah, Allah tetap terpuji. Tidak merubah menjadi Allah tidak terpuji. Nah, ini al-mu'min la yudari wala yumari. Sikap jujur, jelas. Soal manusia beriman atau tidak bukan kewajiban kita. Dan sungguh kita mendapati sikap yang seperti ini pada beberapa guru kita, seperti Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Wa an Abi Ja'far rahimahullah qala, dari Abu Ja'far rahimahullah beliau berkata, iyyakum wal khusumati fa innaha tamhaqud dina. Waspadalah kamu, jauhilah olehmu, hati-hatilah kamu dari bertikai. Bertikai ini karena sebabnya berdebat. Banyak mendebat, disampaikan, bantah lagi, bantah-bantahan, berdebat, bertikai. Fa innaha tamhaqud din, karena ini yang merusak agama. Ini yang merusak agama. Agama itu menjadi rusak dengan sebab orang saling berdebat, sehingga tidak dicapai. Karena kebenaran itu sudah jelas. Kebenaran itu sudah jelas. Dalilnya ada, kitabullah, Al-Quran Karim, dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disampaikan semua. Maka bila mereka tidak menerima dalil dari Quran wa sunnah, khalas, qad ballagtu, aku sudah menyampaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal ballagtu, apakah aku sudah menyampaikan? Ishhadu, bersaksilah kalian bahwa aku sudah menyampaikan apa yang aku terima dari Allah. Persoalan umat mau menerima atau tidak menerima, hamidallah, Allah memuji Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin. Fa innaha tamhaqud din, karena berdebat bertikai itu hanya akan menghancurkan agama. Wa an Abdul Karim ibni Abi Umayyah rahimahullahu taala, nah, ini ada catatan kaki dari Al Hasan Al Basri. Berkata Imam Al Barbahari rahimahullahu taala, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu ma kanat zandaqatan qattu wala kafara wala kufrun wala syirkun wala bid'atun wala dhalalatun wala khiratun fid din illa minal kalam wa ashabul kalam wal jadal wal mira wal khusumah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, yakni kepada pembaca kitab beliau ini dalam Syarhus Sunnah, annau ma kanat zandaqatan qattu wala kufrun wala syirkun, sungguhnya tidak ada kezindikan, yaitu kesesatan, kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, dhalalah, yaitu kesesatan, wala hiratun fid din, dan tidak ada kebimbangan dalam agama, hal-hal yang membuat bingung, hirah, illa minal kalam, melainkan itu sumbernya dari ilmu kalam, filsafat, wa ashabil kalam, dan juga orang-orang yang suka berfilsafat, wal jadal, yaitu dari suka berbantah, berdebat, wal mira, suka berbantah-bantahan, wal khusumah, suka bertikai. Ini yang menyebabkan
kesesatan, kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan dan kebimbangan di dalam beragama. Maka agama itu apa yang kita sudah dengar dari Allah dan Rasulnya, itu yang kita terima, dan tidak perlu kita menganalisa, wah ini nggak cocok untuk zaman kita, ini cocoknya untuk zaman Nabi dulu, wah ini nggak cocok untuk negara kita ini negara Nusantara, cocoknya ya yang Nusantara lah, sehingga kita pantasnya agama Islam kita Islam Nusantara misalnya. Hal-hal yang serupa ini yang tidak benar, tidak ada rujukannya. Kemudian an Abdul Karim ibni Abi Umayyah berkata, diriwayatkan dari Abdul Karim bin Abi Umayyah rahimahullahu taala, beliau berkata, ma khasama wara'un qattu, yakni fid din. Orang wara itu orang yang sangat hati-hati di dalam beragama. Sama sekali kalau itu orang warok, maka dia tidak akan pernah mempertikaikan dalam masalah agama. Artinya apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang ada cuma sami'na wa ta'na. Dia tidak lagi berpikir zamannya nggak sesuai, nggak cocok ini untuk kita, wah kondisinya sebagainya. Seperti orang yang mau berhaji, mau mengambil karena dia gelombang kedua langsung ke Mekah, ini ngambil mikotnya, kalau di pesawat kesulitan, sudah di Jeddah aja, di bandara, lu kan bukan mikot, itu dulu karena kondisinya masih nggak begini kalau sekarang. Nah terus itu lahir dari ilmu kalam, dari filsafat. Kebid'ahan, kesesatan, kebimbangan beragama semua bermula dari filsafat dan ilmu kalam. Juga orang yang bersikap hati-hati dalam beragama, dialah orang yang tidak menolak sesuatu pun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu sulit nanti beragama. Nah, ini sudah pesimis terlebih dahulu sebelum mencoba mengamalkan. Selalu berpandangan buruk kepada agama sehingga akhirnya membuat dia fobia, Islam fobia. Wah, kalau kita ngamalin syariat Islam nanti potong tangan, nanti rajam. Ya ilaha illallah, nah, orang ada yang membunuh ya biasa saja, dari dulu tiap hari ada berita pembunuhan. Bahkan yang mutilasi, kok nggak takut dengan mutilasi? Kenapa orang-orang yang mau dihukum mati, orang-orang yang seperti ini justru dibela, dimasalahkan, sementara mereka pelaku-pelaku seperti itu dipandang nggak manusiawi kalau sampai dibunuh, nggak manusiawi, melanggar HAM kalau membunuh orang yang membunuh, kalau memotong tangan orang mencuri dan sebagainya. Syariat Islam ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat, kebahagiaan umat. Maka sikap takut menjalankan syariat Islam itu tumbuh dari prasangka-prasangka syaitoniyah, prasangka-prasangka yang dibisikkan oleh syaiton belaka, karena membuat bayang-bayang yang menakutkan terhadap Islam. Serem, orang-orang perempuannya bercadar, laki-lakinya berjenggot, sangar-sangar. Ini semua tumbuh dari perasaan-perasaan tidak ada ketundukan dan penerimaan total kepada apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aidan rahimahullah, yakni Abdul Karim ibnu Abi Umayyah. Abdul Karim ibnu Umayyah juga berkata, syiraru ibadillahi alladhina yattabi'una syiraral masail yu'muna biha ibadallah. Hamba-hamba Allah yang paling jahat yaitu mereka yang suka mengikuti persoalan-persoalan yang jelek, yaitu membuat buta hamba-hamba Allah, mencari persoalan-persoalan yang nggak perlu diperdebatkan, dicari masalahnya. Mau mengamalkan syariat sudah dipertimbangkan dulu, nanti kalau dilaksanakan bagaimana dan seterusnya. Syirarul masail, ini mencari-cari masalah-masalah yang jelek.
Sesungguhnya laksanakan, karena yang memberikan syariat Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang mengatur kita. Maka mana mungkin Allah membuat syariat yang jelek. Kita lebih takut mana? Hidup tidak tentram karena nanti orang pada gampang membunuh. Sekarang pada geger ketika ada imam-imam yang dibacok, muadzin yang lagi adzan dibacok. Ini orangnya bebas karena ketika ditangkap dia gila. Selamatlah dia. Yang muadzin, yang imam tidak selamat, kena bacok. Hal-hal yang serupa ini sungguh mengerikan, karena lebih mengerikan dibandingkan dengan menerapkan syariat Allah. Yang terakhir, wa qala al-Auza'i rahimahullah, innallaha idza arada ayyuhrima ibadahu ayyuhrima 'abdahu barakatal ilmi alqa ala lisanihi al-maghalita falaqad ra'aituhum aqallan nasi ilman. Kata Imam Al-Auza'i dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Kata beliau Imam Al-Auza'i, sungguhnya Allah apabila berkehendak untuk mengharamkan hambanya dari keberkahan ilmu, artinya ketika Allah ingin mencabut berkahnya ilmu dari hambanya, alqa ala lisanihi al-maghalid, Allah akan letakkan, akan berikan banyak kesalahan daripada lisannya. Kalau ngomong agama ngawur ngelantur, tidak jelas, tidak punya dasar agama. Kalau orang-orang seperti ini artinya Allah mengambil berkah ilmunya. Ini menurut Imam Al-Auza'i rahimahullah. Jadi kalau ada orang bicara agama ngawur, tidak bersandar kepada syariat, kepada dalil, hanya semata-mata bersandar kepada akal, pikiran dan hawa nafsu, maka sungguh ia telah dicabut barokah ilmunya, wal'iyadzubillah. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala beliau juga berkata, hiya syidadul masail, yaitu dalam masalah-masalah yang sangat pelik. Ia berbicara dalam masalah-masalah yang berat dan banyak salahnya. Berkata Isa ibnu Yunus, hiya ma la yahtaju ilaihi min kaifa wa kaifa, yaitu yang perkara-perkara yang salah itu, yaitu yang tidak dibutuhkan. Ia membicarakan hal-hal yang tidak penting, yang tidak dimasalah, yang tidak dicari. Dia bicara min kaifa wa kaifa, ini gimana caranya, begini dan begitu, menggunakan banyak teori-teori yang tidak dibutuhkan. Dan ini sumbernya adalah filsafat. Semua kembali kepada filsafat. Apa kata beliau rahimahullah? Falaqad ra'aituhum, maka sungguh aku telah melihat mereka para ahli filsafat, aqallun nasi ilman, orang yang paling sedikit ilmunya. Yakni meskipun mereka karyanya tebal-tebal, mereka sudah banyak membuat karya tulis berjilid-jilid, tetapi itu semua kosong dari ilmu. Karena yang disampaikan tanpa dalil, bahkan bila dicocokkan dengan dalil, maka akan ditemukan banyak pertentangan dan kesalahan yang fatal. Orang tapi lebih suka, mahasiswa-mahasiswa, dosen-dosen, kalau bicara buku filsafat itu, kalau baca, saya tidak pernah bisa paham baca buku filsafat. Semakin baca filsafat semakin tampak bodohnya saya. Dan itu kata Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa orang belajar filsafat pagi hari, siangnya sudah bodoh. Karena yang dibicarakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada hal yang perlu dibutuhkan. Inilah yang disinggung, yaitu berbicara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan orang banyak berbicara tentang hal-hal yang salah di sini, yaitu yang tidak sesuai dengan dalil atau yang tidak dibutuhkan oleh umat. Yang tidak dibutuhkan oleh umat artinya yang tidak bersumber dari kitabullah dan tidak bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena segala yang datangnya dari Allah dan Nabinya
sallallahu alaihi wasallam tentu adalah perkara-perkara yang akan memberikan manfaat bagi umat. Hadza wallahu taala a'lam. Wa naktafi hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.